Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Thanks banget nih buat teman-teman yang kembali lagi menonton di channel ini. Dan untuk yang pertama kali, salam kenal dari saya ya. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya diberikan kelancaran rezeki. Amin. Hari ini aku mau ajak kalian nih untuk membahas tentang kasus yang terjadi sekitar 2 minggu lalu. Nah, kisah ini cukup mengejutkan teman-teman karena dialami oleh seorang ibu rumah tangga yang masih muda dan dia baru saja memiliki momongan. Malam itu dia pamit nih kepada suaminya untuk membeli susu, tapi ternyata dia tidak pernah pulang dan tanpa diduga keesokan harinya tubuhnya ditemukan di sebuah rumah kosong oleh seorang warga. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang sudah tega melakukannya? Dan apa motif dari semua ini? Langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rika. Sedikit info nih teman-teman tentang kota Banjarmasin, yaitu ibu kota dari Kalimantan Selatan. Kota ini terkenal sebagai kota sungai karena wilayahnya terbelah oleh aliran sungai Martapura dan berada di tepian sungai Barito. Kota ini juga dikelilingi oleh puluhan sungai-sungai kecil sehingga terbentuklah julukan Kota Seribu Sungai. Selain itu teman-teman, Pasar Terapung juga menjadi ikon budaya yang ada di kota ini. Pasalnya, Pasar Terapung ini merupakan satu-satunya pasar terapung alami yang berada di dunia. Juga berlokasi di atas muara Sungai Barito. Pasar terapung ini diperkirakan telah ada sekitar 400 tahun yang lalu nih teman-teman. Oke, mari kita masuk ke kisahnya. Pada hari Selasa 1 Juni 2021, tepatnya jam setengah 12 malam waktu setempat, Hari Purwanto, usia 40 tahun, bersama temannya berkunjung ke Pasar Sudi Mampir Kota Banjarmasin. Hari adalah seorang mantan napi narkoboy yang sebelumnya pernah merantau ke Jakarta pada tahun 2014 silam. Sosok Hari dikenal agak sedikit memiliki gangguan kejiwaan nih teman-teman, karena dia sering banget berteriak-teriak di posko jaga malam di lingkungannya. Dan menurut salah satu tetangganya, dia juga terkadang berteriak nih ketika menonton televisi. Malam itu, Hari dan temannya bertujuan untuk mencari perempuan-perempuan yang bisa diajak kencan dengan tarif tertentu. Sesampainya di lahan parkiran, Hari ternyata bertemu nih dengan seorang wanita bernama Rahmah usia 34 tahun. Dan terjadilah nih kesepakatan kencan tersebut. Rahmah ini ternyata adalah seorang ibu rumah tangga yang mencari sampingan lewat bookingan nih untuk membeli keperluan anaknya. Mereka berempat akhirnya sepakat untuk melakukan kencan singkat di sebuah tempat bernama Losmen Suwarga. Jadi mereka itu double date gitu teman-teman. Nah, mereka ini terdiri dari Hari yang berpasangan dengan Rahmah dan temannya Hari yang berpasangan dengan seorang perempuan lain dan merupakan teman dari Rahmah sendiri. Kesepakatan mereka termasuk biaya sewa kamar seharga Rp100.000 yang dibayarkan oleh Hari dan temannya. Nah, untuk tarif kencannya itu dihargai sebesar Rp300.000 per sekali kencan. Setelah mereka sepakat, akhirnya masuk nih mereka ke dalam kamar masing-masing yang sudah dipesan dengan senyum sumringah. Tapi kencan Hari ternyata tidak berjalan sesuai yang diharapkan nih teman-teman. Sebelum dia memulai aktivitas
aktivitas kencannya, ternyata Rahma meminta uang senilai Rp500.000 kepada Hari apabila dia mau dilayani. Nah, karena kepalang tanggung dan udah nggak punya pilihan lain gitu ya, Hari pun akhirnya mengiyakan saja nih. Sehingga total uang yang dikeluarkannya sampai berkisar kurang lebih Rp1.000.000. Rahma juga mengatakan bahwa tenang saja, Hari dijamin puas dan tidak akan kecewa dengan pelayanannya walaupun sedikit mahal begitu teman-teman. Kemudian lanjut nih mereka bermain. Tapi setengah jam kemudian Rahma tiba-tiba mengajak Hari berhenti dan berkata bahwa time is over. Waktunya udah habis gitu teman-teman. Jadi jika dia mau lanjut lagi bermain, dia harus menambahkan uang Rp300.000. Lalu masuk nih jam setengah 1 malam, tepatnya hari Rabu 2 Juni 2021. Rahma ternyata mengajak Hari lagi nih teman-teman. Namun bukan untuk berhubungan, melainkan menemaninya berbelanja di sebuah minimarket 24 jam. Nah, di sana Rahma ini membeli keperluan anak-anak ya, seperti popok bayi dan juga susu formula yang sepertinya akan diberikan kepada anaknya nantinya. Total kocek belanja mereka pun ternyata menyentuh ke angka Rp700.000. Dan yang mengejutkan, saat itu Rahma kembali menyuruh Hari untuk membayar semua total belanjaannya. Lalu setelah itu mereka berniat pulang nih, kemudian singgah ke losmen Swarga untuk terakhir kalinya. Namun sebelum dia beranjak pulang, Rahma ternyata sempat menitipkan popok itu ke bagian resepsionis losmen yang akan dia ambil esok harinya. Dan Hari kala itu yang tidak membawa kendaraan, dia meminta ikut pulang bersama Rahma nih, yang menggunakan sepeda motor merek Honda Vario. Rahma terlebih dulu mengantar Hari yang tinggal di Jalan Pembangunan 1, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Namun, sesampainya di sana, Hari ternyata meminta Rahma untuk kencan lagi nih teman-teman. Tapi kali ini lokasinya itu berbeda, di sebuah rumah kosong yang sudah lama tidak ditempati. Tapi saat itu Rahma beralasan bahwa bensinnya sudah habis dan nggak cukup gitu loh untuk pergi ke sana. Lalu Hari pun meminjam uang Rp10.000 dari seorang penjaga malam di dekat situ dan kemudian memberikan uang tersebut kepada Rahma untuk membeli bensin motornya. Rahma lalu setuju dan tepat pada pukul 2 malam mereka beranjak nih dari area rumahnya Hari menuju ke rumah kosong tersebut. Sesampainya di sana, Rahma langsung nih meminta lagi uang sebesar Rp500.000 sebagai biaya kencan mereka. Teman-teman ternyata mendengar ocehannya Rahma tentang uang tersebut, Hari tiba-tiba menjadi kalap dan langsung menganiaya Rahma saat itu juga. Menurut pengakuannya, dia kalap dan kesal karena janji-janji Rahma yang tidak dipenuhi dan saat itu uangnya sudah benar-benar habis dikuras oleh Rahma. Hari saat itu emosi dan dia langsung nih menganiaya Rahma menggunakan benda tajam yang ternyata sudah dia bawa dari rumahnya. Di pikiran Hari kala itu teman-teman, kepalanya Rahma ini harus terpisah dari tubuhnya untuk memastikannya bahwa dia sudah tak bernyawa lagi. Untuk menghindari Rahma ini kemungkinan berpura-pura meninggal. Dan saat dia selesai nih menganiaya Rahma, seketika dia panik, bagaimana dia bisa menghilangkan jejak? Lalu Hari dengan cepat mencoba menggotong tubuhnya Rahma ke sebuah toilet di dalam rumah kosong itu. Toilet dengan maksud bahwa tidak ada yang tahu gitu ya, ada jasad di dalam rumah tersebut. Tapi ternyata dia melihat banyak banget nih bercak darah di lantai karena dia menyeret tadi. Akhirnya dia pun berpikir keras bagaimana supaya tubuh Rahma ini hilang dan dia pun berniat untuk membakar tubuhnya Rahma. Lalu dengan cepat gitu ya, pertama-tama Hari ini menggotong tubuhnya Rahma tadi menggunakan korden. Lalu dia bawa keluar rumah dan kemudian dia ambil kepalanya Rahma dan dia lemparkan gitu ya dari jendela.
Kemudian dia segera nih menyusuri pasar Kalindo Belitung untuk mencari bensin. Saat itu ternyata Hari tidak menemukan sama sekali penjual bensin. Dia hanya menemukan penjual bahan bakar solar. Lalu dia pun cepet-cepet nih kembali ke lokasi rumah kosong tersebut dan segera menyiramkan solar tersebut ke tubuhnya Rahmah dan membakarnya. Tapi saat dia mencari kemana nih kepalanya Rahmah, dia tidak menemukannya, dan akhirnya waktu pun berlalu, dia menyerah dan kemudian kabur menggunakan motornya Rahmah ke wilayah Bati-Bati Pelai Hari Kabupaten Tala, Kalimantan Selatan, dengan harapan tubuhnya habis terbakar. Namun teman-teman, ternyata takdir berkata lain. Tubuh Rahmah yang dibakar menggunakan solar ternyata tidak terbakar utuh. Titik bakar yang sangat rendah pada solar membuat apinya sangat lambat nih menjalar. Warga kala itu sempat melihat dan kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Banjarmasin. Dan setelah kemudian tubuhnya Rahmah ini dievakuasi lalu dilakukan otopsi, dan berdasarkan juga informasi dari suami Rahmah yang melaporkan hilangnya Rahmah. Nah, saat itu suaminya mengatakan bahwa istrinya ini semalam sekitar jam 9 gitu ya, dia pamit kepadanya untuk membeli susu dan diapers menggunakan motor Vario berwarna merah miliknya. Hingga dari keterangan itulah teman-teman, akhirnya dilacak nih keberadaan motor Vario merah yang telah dibawa oleh seseorang yang tidak lain adalah Hari. Dari sinilah Hari pun diburu polisi dan kemudian tertangkap di tempat persembunyiannya hanya dalam waktu kurang dari 12 jam. Lalu dia pun dikenakan pasal 338 Jungko, pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Wih, serem banget nih teman-teman ya. Demikianlah cerita dari kisah tragis yang dialami oleh seorang ibu rumah tangga di Banjarmasin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah request kasus ini. Semoga video ini informatif ya teman-teman. Bagaimana menurut kalian dengan kasus yang sangat luar biasa mengejutkan ini teman-teman? Ya, doaku semoga kita selalu terhindar ya dari mara bahaya serta tindak kejahatan seperti ini. Ingat, hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.